Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja, tetap sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Ustazah Ida dalam pelajaran tema 1. Kali ini Ustazah akan menerangkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Indonesia, yang dilambangkan dengan bintang, mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kedua, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Nomor 4, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga tidak boleh mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nilai sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah setiap warga negara harus mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama manusia, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, rasa saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nilai-nilai ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti dengan masyarakat sekitar. Mempelajari kesenian dari daerah lain seperti tarian tradisional, alat musik tradisional, atau lagu-lagu daerah lain. Kita juga harus mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Kita juga harus bangga sebagai bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Juga harus saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama saat kita bergaul bersama masyarakat atau dengan teman-teman. Kita juga tidak boleh membedakan warna kulit dan suku, apalagi sampai mencemooh atau mencela. Nilai pada sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari untuk sila keempat adalah dalam kegiatan sebagai berikut. Kegiatan musyawarah untuk mufakat. Kegiatan menghargai perbedaan pendapat ketika bermusyawarah. Berikutnya, saat kegiatan musyawarah juga tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Kita juga harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Ketika kegiatan musyawarah, kita juga harus mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama dan melaksanakan hasil itu dengan hati yang ikhlas. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan pendapat kita. Berikutnya, nilai Pancasila pada sila yang terakhir atau sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kita harus berbuat baik dengan saling membantu dan gotong royong kepada sesama yang membutuhkan. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus mengembangkan pula sikap adil terhadap sesama, seperti dengan menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat atau keluarganya. Nilai-nilai Pancasila yang sudah Ustazah jelaskan tadi harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menerapkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan perbedaan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera.
Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Dari keterangan-keterangan tadi, mulai sekarang kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk memperlancar pembangunan nasional bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari Ustazah mengenai nilai-nilai Pancasila. Untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema sesuai dengan perintah yang ada di layar. Sekian dari Ustazah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.